Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habakkuk, saya sangat terkejut sekali ketika mendengar apa yang disampaikan oleh seorang bapak-bapak di mana dia baru pulang dari Gaza. Dia baru pulang dari Palestina, Bapak Ibu. Dan sering sekali kita mendengar, melihat dia di media sosial. Dia berkata, saya sudah siap mati di sini untuk membela rakyat Palestina, untuk membebaskan rakyat Palestina. Dan ternyata ketika terjadi serang menyerang kemarin yang sangat dahsyat, sangat hebat, akhirnya dia dievakuasi juga, Bapak Ibu ya. Dia dievakuasi juga, dan dia juga sudah tidak lagi di sana sih, dia sudah pulang di sini. Dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting kepada teman-teman dari seberang semuanya yang selalu berkata kita jihad pergi ke sana. Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa yang di sana saja sudah pulang kemari, ya. Yang di sana saja sudah pulang kemari. Kenapa dia pulang? Karena dia tahu bagaimana kekuatan orang-orang di sana antara Hamas dan Israel. Itu sudah tahu. Ya, kalau tidak, dia sudah pasti tidak akan mau pulang kemari. Tetapi kita melihat dia pulang kemari. Begitu dia tiba di sini, dia mulai menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat tidak masuk akal sama sekali. Sangat tidak masuk akal sama sekali. Dia mengatakan tentara Israel masuk ke rumah-rumah, dia mengusir semua warga Palestina, anak-anak, ibu-ibu semua diusir. Lalu setelah anak-anak diusir, orang Palestina diusir, rumah tersebut diduduki oleh tentara Israel, dan orang Israel membawa warganya menuju ke Palestina, tinggal di rumah-rumah di situ. Benarkah seperti itu? Bukankah rumah-rumah yang ada di daerah Gaza, gedung-gedung di sana sudah pada hancur? Dan Bapak Ibu, ini benar-benar bagi saya benar-benar tidak masuk akal apa yang dia sampaikan. Atau jangan-jangan dia lagi menceritakan bagaimana kebiadaban Hamas. Ya, bagaimana kebiadaban Hamas? Hamas itu satu kelompok yang tidak diakui oleh negara manapun. PBB tidak mengakui Hamas. Saya tidak tahu bangsa dan negara kita mengakui Hamas atau tidak. Mengakui Hamas sebagai kelompok separatis, sebagai kelompok pengacau keamanan, tetapi tidak diakui sebagai orang yang berdaulat, kelompok yang berdaulat, kelompok yang dihormati. Tidak ada satupun negara yang mau mengakui Hamas. Dan kita sering melihat bagaimana dia menyampaikan di media sosial sebelum dia pulang. Ya, selain dia berkata rela mati di sini, syahid istilahnya, tetapi kita melihat dia lari juga, pulang juga, meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan medan peperangan. Nah ini, jadi fakir, berpikirlah sebelum engkau ngomong. Fakir qabla an tatakallam. Berpikirlah sebelum engkau bicara. Fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah engkau sebelum berbuat. Nah, sama. Sebelum kita bicara, kita pikirkan dulu baik-baik. Ya, seorang yang hatinya penuh dengan kebencian tidak bisa dari orang tersebut dijadikan saksi. Dan orang tersebut tidak bisa dijadikan saksi bila hati yang penuh dengan kebencian. Tidak bisa. Kita bisa ambil kesaksian dari seseorang apabila orang itu bisa netral di dalam memandang apa yang sedang terjadi di medan perang. Nah, kenapa ini semua terjadi? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita menyaksikan bagaimana dan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tersebut yang baru pulang dari Gaza, di mana dia sering berkata seperti saya katakan tadi, kini kita harus ulang-ulang supaya dia bisa introspeksi diri ya.
saya rela mati untuk memperjuangkan Palestina. Yang pertama sekali, Palestina sudah merdeka. Makanya Palestina itu ada kepala pemerintahan, ada presiden. Kalau tidak merdeka, kemungkinan dan pastinya tidak mungkin ada kepala pemerintahan di sana. Ada presiden, tidak ada. Yang ada apa? Gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, camat, kepala desa, dan jajaran terus ke bawah. Tetapi bila negara tersebut sudah merdeka, maka negara itu sudah ada kepala pemerintahan tertinggi. Dalam hal ini adalah presiden. Dan kita juga melihat sendiri apa kata presiden Palestina. Penyerangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin tidak mewakili Palestina. Jadi ini sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Palestina. Jangan lagi pelintir bla 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 bla. Tidak. Ya. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak akan bisa membebaskan rakyat Palestina. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bang Pedi? Kita berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Orang-orang yang mengacaukan keamanan, mengacaukan kedamaian, menghilangkan sukacita orang, itu bisa di bumi hanguskan di bangsa dan negara. Di negara manapun, di bangsa manapun. Yang namanya kelompok pengacau keamanan itu tidak ada negara yang senang. Tidak ada negara yang mau menaungi mereka. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tersebut. Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana. Bapak-bapak tersebut ya, kita sudah mendengar sama-sama apa yang dia ceritakan. Masuk akal atau tidak, Bapak Ibu? Ya, saya dikatakan satu hal bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan seperti saya katakan tadi, orang yang penuh dengan amarah, hatinya dikuasai dengan amarah, itu tidak bisa dijadikan saksi daripada setiap ucapan orang tersebut. Agama tidak membenarkan kesaksian dari seseorang yang hatinya penuh dengan amarah. Agama manapun tidak akan membiarkan hal tersebut, dan itu tidak akan bisa dijadikan satu rujukan kebenaran apabila orang yang menyampaikan tersebut, yang bersaksi tersebut, hatinya dipenuhi dengan amarah, kedengkian, iri hati. Kecuali dia bisa netral, dia ceritakan setiap kronologi apa yang terjadi di lapangan. Kenapa bisa semua ini terjadi? Kenapa rumah sakit bisa hancur? Kenapa gedung-gedung bisa hancur? Kenapa tempat main anak-anak bisa hancur? Dan kenapa ada terowongan di sebuah rumah sakit yang ketika diselidiki, terowongan tersebut dijadikan tempat persembunyian Hamas? Ceritakan dong apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena ini zaman internet, Bapak Ibu, bukan zaman pada masa beberapa tahun yang lalu. Setiap informasi yang kita dengar, berita yang kita lihat, apa yang kita baca, kita telan mentah-mentah. Tetapi ini zaman internet, semua terbuka. Dan tidak ada satupun orang yang bisa membodohi kita, menipu kita, dan apa yang diceritakan, yang diberikan informasi, tidak mungkin kita bisa telan mentah-mentah. Tidak akan. Bapak Ibu, saya teringat sekali dalam Injil Matius 12 ayat 36. Firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Di hari penghakiman nantinya, setiap ucapan kita saat ini, masa di dunia ini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban.
hati-hati. Ucapan yang sia-sia, ucapan yang keluar dari kebohongan. Ya, ketika kita berbohong maka nanti akan muncul kebohongan yang lain, dan itu terus akan terjadi. Terus akan terjadi. Maka kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, itu bukan diintegrasi kita seperti kita ditangkap oleh seseorang. Ketika kita berhadapan dengan pihak yang berwajib, berhadapan dengan hukum, kita terjadi tanya jawab. Tidak. Di hari penghakiman nanti, setiap apa yang kita sampaikan, hal yang sia-sia masa di dunia ini, nantinya diperlihatkan. Kita tinggal nonton saja nantinya. Kita nonton, Bapak Ibu ya, apa yang kita sampaikan, hal apa yang kita beritakan, apakah kebenaran atau kebalikan daripada kebenaran tersebut. Kita akan melihat, kita akan menonton. Disitulah timbul penyesalan kita yang luar biasa, dan kita minta ampun nantinya. Tetapi itu semua sudah terlambat. Tidak ada yang mendengarkan teriakan kita, tangisan kita, penyesalan kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada satupun pribadi yang mau peduli terhadap apa yang kita mohonkan, yang kita mintakan. Jadi masa pertobatan itu ada di dunia ini. Kita mau bertobat atau kita lanjutkan kebohongan kita. Ingat, setiap kata yang sia-sia Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Nah, saudaraku, supaya kita tidak berhak sebelah, menilai sebelah mata, memandang sebelah mata, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat satu lagi cuplikan video. Dan nanti Bapak Ibu sendiri akan menilai bagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak tersebut yang baru pulang dari Gaza dengan apa yang disampaikan oleh orang yang menyaksikan langsung. Apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang diperhatikan. Sangat miris sekali. Sangat tersayat-sayat hati kita ketika kita mendengar apa yang diceritakan. Ya, apa yang diceritakan. Makanya saya sangat senang sekali seandainya bapak-bapak tadi bersaksi itu disertai dengan video. Ada videonya, dia melihat langsung. Atau jangan-jangan ketika terjadi peperangan, dia sembunyi di mana, lalu kira-kira sudah tidak ada lagi suara tembakan, letusan, dia keluar, dia liput. Saya sangat curiga seperti itu, Bapak Ibu. Makanya dia lolos terus. Setiap terjadi peperangan, tiap tahun lolos terus. Seandainya benar-benar dia berada di tempat kejadian, begitu dahsyatnya perang hari-hari ini kita melihat di Israel, di Gaza, Palestina, orang tersebut sudah meninggal, Bapak Ibu. Ya, orang tersebut sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya, analisa saya, ketika dibombardir Gaza, Israel membalas serangan Hamas, orang-orang itu sembunyi. Bukan sembunyi di sekitar itu, jauh Bapak Ibu. Jauh. Mungkin dia ada di hotel mana, ada di daerah mana, yang dia sudah tahu ini tempat tidak mungkin diserang. Ini tempat jauh daripada target. Mungkin dia di sana. Begitu sudah selesai, kira-kira kan kita bisa analisa juga, oh ini sudah selesai serang menyerang. Karena tidak mungkin diserang 24 jam. Kalau benar-benar diserang 24 jam, seperti yang kita dengar dari pemberitaan-pemberitaan di media sosial hari ini, sudah tidak ada lagi satupun manusia yang hidup di Gaza. Tidak ada satupun manusia yang hidup di Gaza maupun di Palestina. Tetapi apa yang kita lihat? Nah, baik saudaraku, mari kita lihat dulu cuplikan video berikut ini, dan nantinya akan disambungkan oleh teman kita, sahabat saudara kita. Dia juga akan memberikan pemaparan kepada kita semuanya, Bang Jamal, ya. Nama channelnya GDP Channel, tetapi saya melihat nama channel beliau sudah diganti. Nama channelnya sudah Kitab Orang Jujur. Kitab Orang Jujur. Baik saudaraku, mari kita lihat apa yang disampaikan, cuplikan videonya, dan nanti juga akan dibahas oleh Bang GDP Channel, Bang Jamal Pasar Ibu. Mari kita saksikan sama-sama. נכנסים בבית, הם יושבו ואוכלו בזמן שהם מתכוננים, הוציאו עין אחד לאבא, האבא כפות, האבא ואמא כפותים מהחברה, מולם שני ילדים שיושבים, האבא עם עין אחד כפוס, עין שד אחד כפותים, הילד בן 7, הורידו לו כמה אצבעות, הילדה, הכף רגל, הורידו לה, הם פתחו שולחן באמצע
לא יאומן לכם. לקחים אחר כך, אישה בהיריון פתחו לבדוק, עשו בכולה, התינוק, גם בפנים, מסכים. אחרי זה נראה למעלה. אפילו חיות אי אפשר לדעת. זה לא יאמן מה שראו פה. ילדים 10 ו10, ידיים מאחורה, אפילו לא יומיים, סיפור. שימו להם חי ושימו להם ערימה, שתי ערימה. Kan tentara Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Nah, kita sebagai pengamat media sosial sudah pasti ya pengen tahu benar nggak ceritanya si Hussein ini. Kan gitu sahabat. Kata dia semua warga Israel, ya kata dia semua ini ya kata dia saudaraku, merampoki orang-orang sana, ambilin hartanya gitu ya. Seakan-akan orang Israel ini sudah nggak makan lagi sahabat, sudah hidup susah gitu. Sehingga mereka mengambil semua harta orang-orang Gaza. Yuk kita cek faktanya ya. Benar nggak ya semua? Ini semua loh. Berarti itu kan mulai dari orang dewasa, remaja, anak-anak, manula, kakek-kakek, opung-opung, mbah-mbah gitu ya. Pergi ke sana semua sahabat. Pergi ke Gaza semua, menduduki dan mengambil semua harta mereka, kan gitu ya. Sampai bayi-bayi pun pasti dibawa. Berarti kalau dia katakan semua, sudah pasti dong di Israel, di Yerusalem tidak ada lagi orang sahabat, karena sudah mengungsi semua, bertransmigrasi semua ke Gaza, ke Palestina gitu ya. Nah, di zaman internet ini sahabat, informasi-informasi begini sangat mudah kita ketahui sahabat. Jadi susah orang dibohongi zaman sekarang. Susah sahabat. Nah, akhirnya karena saya penasaran dengan perkataan dia, saya ceklah sahabat di YouTube. Nah, saya ceklah di YouTube dan saya temukan seperti ini nih. Nah, saudara lihat gambar ini ya. Channel ini setiap beberapa hari selalu buat live keadaan di Israel gitu ya, di kota-kota Israel. Saya senang nonton channel ini sahabat, karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui di Israel, karena dia adalah orang Israel ya. Nah, ini dia baru bikin live 1 hari yang lalu, musim gugur di Israel. Lihat nih, rame mobil-mobil sahabat. Banyak orang-orang. Nah, ada lagi nih ya. Nah, sekarang kita cek faktanya 4 hari yang lalu. Nih, di Yerusalem. Lihat nih sahabat, malam hari. Rame tuh. Ada yang bawa bendera Israel tuh. Coba kita cek videonya ya. Saya cepatin saja videonya sahabat. Kita cek videonya gimana. Apakah memang sepi? Ramenya. Kok kata si Hussein ini katanya orang sudah nggak ada lagi di Israel, semua sudah pergi ke Palestina, ke Gaza sana. Semua orang kata dia sahabat. Videonya lah. Ramenya. Masih di Israel ini orang ini semua. Lihat kotanya itu sahabat, megah sekali. Apa iya orang Israel kekurangan sahabat sehingga harus merampoki? Rame orang kan, nggak sepi tuh. Kalau kata si Hussein kan semua gitu loh, semua. Berarti orang di Israel nggak ada lagi sahabat. Rame kok. Tuh, malam hari kan rame.
Itu malam loh, belum siang hari. Jadi saya heran ya, Hussein ini kok begitu berpengaruh sekali saya lihat di negeri ini. Ya bisa dikatakan setiap waktu masuk televisi, dan semua ucapannya bisa dipercaya oleh media-media. Ucapan dia saya lihat banyak sekali saudaraku yang ngawur gitu loh. Kalaulah memang dia aktivis kemanusiaannya, seharusnya dia menghargai aktivis lainnya. Karena kita lihat ya di Palestina, di Gaza itu banyak kok aktivis agama lain selain Islam. Lihat di media-media sosial itu sahabat, ada juga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan gitu sahabat. Iya, ada juga orang-orang Yahudi dari Palestina. Nah kalau perkataan dia ini kan menghina-hina Yahudi, apa nggak tersinggung orang Yahudi di Palestina? Katanya semua merampoki. Perkataan dia ini lihatlah saudaraku, foto ini ya, istrinya sampai bengong gitu loh. Saya hormati kegiatan dia sebagai aktivis kemanusiaan, kita hormati sahabat. Orang yang mau terjun ke lapangan ini kita hormati. Nah, walaupun dia katakan dia siap mati, siap ini, akhirnya datang juga ke Indonesia gitu ya. Seharusnya ditolak dong. Nah, seharusnya ditolak karena dia sudah bernazar siap mati buat Palestina untuk melawan Israel. Nah, seharusnya nazar nggak boleh dilanggar kan gitu ya. Ya tetapi akhirnya balik juga ke Indonesia sahabat. Ya walaupun dibujuk-bujuk seharusnya jangan mau gitu loh. Nggak mau, ini adalah nazarku kepada Tuhanku. Aku tidak mau. Aku tolak semua permintaan dari pemerintah. Seharusnya begitu, karena nazar itu nggak boleh dilanggar. Kan begitu sahabat. Di zaman internet ini masih berbicara bohong-bohong begitu saudaraku, mudah kita cari faktanya, data-datanya mudah kita cari sahabat. Kalau semualah dia katakan pergi ke Gaza sana mengambil semua harta-harta, mengambil semua keperluan dia tinggali kan saudaraku, sudah pasti Israel sepi. Orang semua udah pergi ke sana. Nyatanya dari beberapa video yang kita ketahui dan live penduduk Israel masih rame, kota Israel rame, Yerusalem saudaraku. Dan kita lihat mereka malam hari itu masih santai-santai, nggak ada mereka pergi merampoki. Iya saudara yang terkasih, nah inilah penyebabnya ya, kenapa kok orang seperti ini kok ya maaf nih ya, dipelihara gitu saudaraku. Seharusnya ditegur lah, kamu bicarakan yang jujur, sampaikan yang jujur saja, kita ini orang beragama, ngomong yang jujur-jujur saja lah, meskipun menyakitkan. Pasti nanti kalau kita bohong-bohong suatu saat pasti terbongkar itu. Kalau terbongkar apa kita nggak malu? Nah seharusnya kan diingatkan kan gitu sahabat ya. Apalagi dia punya anak. Gimana kalau anaknya ngingetin dia? Pak, tadi yang bapak ngomong di media itu tadi bohong loh pak. Waktu kita di Gaza nggak ada begitu pak. Masa kita ajari anak? Kita ajari. Diam nak. Biar papa yang ngomong. Anak kita kan saudaraku mungkin masih kecil berpikir gini. Lama-lama dia teringat, bapakku dulu sering berbohong katanya. Enggak malu kita sahabat. Apalagi istri kita kan. Sekali kita ketahuan bohong, malunya minta ampun sahabat. Nah, kan gitu. Ini yang menjadi permasalahan, apa enggak malu kita sama istri kita? Enggak malu kita sama teman-teman seaktivis kemanusiaan yang bersama dengan kita? Enggak malu kita sama anak kita, sama tetangga kita kalau kita sampaikan bukan kebenaran? Orang pasti melihat, enggak sesuai fakta kan gitu sahabat. Banyak itu di Palestina itu loh, aktivis kemanusiaan orang-orang Yahudi. Ada juga orang Yahudi nggak setuju Israel sahabat. Nah dia katakan orang Yahudi semua merampoki orang-orang Palestina, ini kan sudah nggak cocok lagi dengan data-datanya. Padahal kita lihat di channel-channel Islam ada Yahudi katanya membela Palestina, ya wajar saja saudaraku. Kristen pun banyak yang membela Palestina, memang kenapa? Yang saya tentang sih adalah kalau ada Kristen mengutuki Israel, silakan saudara bela Palestina, tidak masalah, bela, beraktivis ke sana. Amerika juga berikan bantuan kok buat Palestina. Lihat di Google itu banyak beritanya, banyak banget. Gaza juga dibantu kok sama Israel dengan air bersih, listrik dan yang lain-lainnya. Tidak ada Israel benci, mereka hanya melawan Hamas. Jadi kalau kita lihat data-datanya nggak sesuai, nggak masalah saudara, orang Kristen pun bela Palestina, nggak masalah. Yang salah itu kalau saudara kutuk-kutuki Israel.
Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, sahabat. Itu saja. Makanya kalau ada orang Kristen bela Palestina, terus ujung-ujungnya kutuk Israel, boikot ini itu dan ini. Nah, itu pasti saya tanggapi, sahabat. Kristen itu harus adil kemanusiaannya, tidak boleh berpihak. Tidak ada ajaran Tuhan Yesus kita bangga kalau orang Israel habisin apa di situ ya, dibunuh, dipancungi, semua orang ditembakin gitu. Apa kita senang? Kan tidak. Demikian juga, sahabat, Hamas begitu bidadabnya menghabisi nyawa orang-orang Israel. Kita pun tidak senang, sahabat. Makanya yang kita butuhkan, yang kita doakan saat ini, bagaimana supaya terjadi perdamaian ini. Kan gitu, sahabat. Kita lawan hoak ini, kita lawan berita bohong ini. Karena berita bohong ini berisiko buat negeri kita juga. Kalau masyarakat di negeri kita ini sudah termakan, tercuci otaknya dengan berita-berita bohong, kan ngeri, sahabat. Akhirnya hidupnya penuh dengan hoak. Itu yang terjadi, sahabat. Jadi apa yang dikatakan Husein ini aneh, sahabat. Sungguh aneh gitu, semua kata dia. Kan itu bisa dilihat orang di media sosial loh, Husein. Bisa lihat di YouTube gitu ya. Apa iya nih semua orang? Ceklah faktanya. Loh, kok masih rame di kota ini, kan kata orang, sahabat. Akhirnya orang berpikiran, loh, kok berbohong dia demi agama? Apa iya agama kita ngajarin kebohongan? Kan jadi begitu. Kasihan saudaraku, umat-umat itu. Apalagi kalau kita bawa agama, itu kan harus hati-hati, saudaraku. Apalagi bawa agama. Kalau kita suka hoak, suka berbohong, tersandung orang. Saudara kasih Tuhan, para pencinta Jah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar penjelasan daripada Bang JDP dan setelah mendengar dari awal sampai akhir? Silahkan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu yang belum subscribe channel Bang JDP, channel Bang Jamal, itu nama channelnya yang dulu JDP Channel, sekarang sudah beliau ganti Kitab Orang Jujur. Nama lain daripada Kitab Orang Jujur adalah dalam bahasa Ibrani disebut Kitab Yaser, ya. Yaser, Kitab Yaser, Kitab Orang Jujur. Nah, saudaraku, kiranya melalui video ini kita bisa mendengarkan dan melihat dari kedua belah pihak. Apa yang diberitakan oleh Bapak Tua tadi dengan apa yang kita lihat dan diberitakan oleh yang sumber dari sana. Ya, bagaimana kejadian sebenarnya dan apa yang terjadi di sana. Bagaimana kebiadaban Hamas, ya, begitu benar-benar sangat luar biasa, tetapi tidak pernah diberitakan di media di sini. Baik saudaraku, terima kasih. Di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.